Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danang Nasrullah. Saya akan mempresentasikan tentang apa itu manajemen kompensasi. Yang pertama adalah mengenai arti manajemen itu sendiri. Manajemen adalah mengelola sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam mengelola digunakan ilmu dan seni, sehingga manajemen dapat diartikan sebagai ilmu dan seni untuk mengelola sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Sumber daya adalah potensi atau energi, kekuatan atau kemampuan yang melekat pada sesuatu. Sedangkan manusia adalah makhluk yang terdiri dari jiwa, ruh, dan raga. Jadi manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengelola potensi atau kemampuan sumber daya manusia, tenaga kerja, dan karyawan untuk mencapai tujuan tertentu. Kenapa SDM harus dimanage dan dikelola dengan baik? Karena di situ ada karakter manusia, ada lingkungan bisnis, dan ada juga persaingan. Bagaimana mempelajari lingkungan atau analisis kebutuhan. Lingkungan di sini yaitu lingkungan internal yang terdiri dari pengembangan sumber daya manusia, staf, keselamatan dan kesehatan, hubungan karyawan, dan kompensasi. Lingkungan eksternal terdiri dari pelanggan, pesaing, pemegang saham, serikat pekerja, masyarakat, teknologi, angkatan kerja. Kompensasi adalah imbalan yang diberikan organisasi atau orang kepada seseorang atau sekelompok karena telah berjasa atau berkorban kepadanya. Pengertian kompensasi itu sendiri merupakan balas jasa atau reward perusahaan terhadap pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan. Itu menurut Saidam. Pengertian kompensasi, pengabdian, mendefinisikan kompensasi sebagai setiap bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi. Tujuan manajemen kompensasi yaitu memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratan, mempertahankan karyawan yang ada, menjamin keadilan, menghargai perilaku kerja karyawan, mengendalikan biaya, memenuhi peraturan-peraturan lainnya. Faktor yang mempengaruhi kompensasi yaitu faktor intern organisasi, faktor pribadi karyawan, dan faktor ekstern. Keuntungan diberikannya kompensasi pelengkap yaitu meningkatkan semangat kerja dan kesetiaan karyawan terhadap perusahaan, menurunkan jumlah absensi para karyawan dan adanya perputaran karyawan, mengurangi adanya intervensi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan karyawan. Kompensasi terbagi menjadi dua, bisa berupa materi maupun non-materi. Materi di sini yaitu uang atau non-uang, non-materi yaitu penghargaan, komunikasi yang baik, serta jabatan. Beda antara gaji dan upah. Gaji itu salary yang diberikan berdasarkan waktu yang telah ditentukan, sedangkan upah adalah berdasarkan unit atau aktivitas atau bisa juga berupa kinerja yang kita berikan. Tujuan kompensasi yaitu menghargai prestasi kerja, menjamin keadilan, mempertahankan karyawan, memperoleh karyawan yang bermutu, pengendalian biaya, memenuhi peraturan-peraturan. Dasar penetapan kompensasi finansial yaitu ketetapan pemerintah, kemampuan bayar organisasi atau perusahaan, perbandingan dengan perusahaan lain yang sejenis. Asas-asas kompensasi yaitu masih sama seperti yang tadi, prestasi kerja, jenis tingkatan pekerjaan, risiko pekerjaan, tanggung jawab, jabatan kerja, serta sesuai ketentuan atau kemampuan internal diri masing-masing atau sumber daya manusia tersebut.
Sistem kompensasi yaitu sistem waktu, jam, hari, minggu, bulan, sistem prestasi, 1 unit yang dicapai per potong, meter, liter, buah, dan lainnya. Sistem borongan yaitu volume dan lama pengerjaannya. Sistem menurut lama kerja menguntungkan bagi orang yang kurang mampu dan kurang cerdas karena kompensasi yang diperoleh sama menguntungkan manusia, tidak menguntungkan bagi yang cerdas dan terampil atau mampu, tidak menguntungkan manusia, karyawan, yang mengakibatkan kurangnya semangat kerja karyawan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.